Tahukah kamu, ada satu waktu yang bahkan malaikat pun menundukkan sayapnya, waktu di mana pintu langit terbuka, doa langsung diangkat, dan dosa dihapuskan, tapi kebanyakan manusia justru tertidur lelap. Waktu itu, hanyalah 1 jam sebelum subuh. Inilah rahasia yang dipakai para ulama, para pejuang Islam, untuk mendapatkan kekuatan, rezeki, dan keberkahan hidup. Jangan lewatkan, karena inilah waktu yang mungkin tidak akan datang lagi untukmu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Dan yang seringkali kita lupa, nikmat kesempatan untuk kembali kepadanya sebelum nyawa kita dicabut. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau, sampai akhir zaman. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa doa kita seperti tidak terkabul-kabul? Kita minta rezeki, belum datang. Kita minta kesembuhan, belum sembuh. Kita minta hidayah, hati masih keras. Mungkin, bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, tapi, mungkin karena kita mengetuk pintu yang salah. Atau, kita mengetuk pintunya di waktu yang kurang tepat. Tahukah engkau, ada satu waktu yang Allah bukakan lebar-lebar pintu rahmatnya. Satu waktu yang dijadikan para ulama, para wali Allah, para pejuang Islam, sebagai senjata rahasia mereka. Itulah 1 jam sebelum subuh, bagian dari 1/3 malam terakhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, di waktu itulah, ketika dunia terlelap, ketika lampu-lampu rumah padam, ketika kendaraan berhenti. Langit justru sedang ramai oleh doa-doa yang naik, oleh malaikat yang mencatat, oleh rahmat Allah yang turun. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa 1/3 malam yang terakhir, lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Subhanallah, bayangkan, Allah, Raja dari segala raja, pencipta langit dan bumi, yang tidak membutuhkan kita, justru turun, dengan cara yang sesuai dengan kemuliaannya, untuk memanggil kita. Tapi, sayang, di saat Allah memanggil kita, banyak di antara kita justru tidur nyenyak. Sampai alarm pun dimatikan, sampai matahari sudah naik, sampai sholat subuh pun tertinggal. Kenapa waktu ini begitu istimewa? 1. Karena hati sedang tenang, tidak ada gangguan pekerjaan, tidak ada notifikasi HP, tidak ada urusan dunia. Hanya ada kita, dan Allah. 2. Karena doa lebih mustajab. Waktu ini adalah waktu yang Rasulullah dan para sahabatnya prioritaskan untuk memohon segala hajat. 3. Karena ini adalah waktu istighfar orang-orang saleh. Quran Surat As-Zariyat ayat 17-18. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah. 4. Karena menjadi pembeda antara orang beriman dan orang lalai. Orang beriman rela bangun dari tidurnya demi Allah. Orang lalai memilih kasurnya daripada Tuhannya. Apa yang bisa kita lakukan di 1 jam sebelum subuh? 1. Sholat tahajud. Mulailah walau hanya 2 rakaat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam. Kalau belum terbiasa, jangan langsung 8 rakaat, mulai dari sedikit, tapi istiqomah. 2. Istighfar. Ucapkan astagfirullahal azim dengan hati yang benar-benar menyesal. Bayangkan dosa-dosa kita sedang dihapus satu persatu. 3.
Doa panjang-panjang, mintalah apapun, dunia dan akhirat. Sebut nama orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. 4. Sedekah subuh. Siapkan sebelum tidur, lalu keluarkan setelah sholat. Sedekah di waktu ini memiliki keberkahan yang luar biasa. Ada seorang ulama besar yang tidak pernah meninggalkan tahajud selama 40 tahun. Beliau ditanya, bagaimana engkau bisa kuat melakukannya? Beliau menjawab, karena aku tidak ingin ketika Allah memanggil, aku pura-pura tidak dengar. Ada juga seorang saudagar kaya di Yaman, setiap subuh, bisnisnya selalu laris. Ternyata rahasianya, ia selalu bangun 1 jam sebelum subuh, sholat, berdoa, lalu bersedekah sebelum fajar. Dan ia berkata, setiap rupiah yang aku keluarkan sebelum subuh, kembali berlipat ganda di siang harinya. Saudaraku, kalau kita bisa bangun jam 3 pagi untuk menonton bola, bisa bangun untuk mengejar kereta atau pesawat, mengapa kita tidak bisa bangun untuk mengejar rahmat Allah? Mari mulai malam ini, tidur lebih awal, pasang alarm, niatkan untuk bangun 1 jam sebelum subuh. Tidak perlu sempurna di awal, yang penting mulai. Semoga kita termasuk hamba yang disebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Semoga kita mendapatkan ampunan sebelum ajal menjemput. Dan semoga 1 jam sebelum subuh menjadi saksi kita di hadapan Allah kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.